Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Akbar dari jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah hadis qudsi. Hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang sering dijadikan referensi hadis-hadisnya adalah 7 ulama besar, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Hadis qudsi. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi disebut juga dengan istilah hadis ilahi atau hadis rabbani. Secara bahasa, hadis qudsi merupakan penisbahan kepada kata quds yang berarti suci, yaitu hadis yang dinisbahkan kepada zat yang suci. Sedangkan secara istilah, pengertian hadis qudsi terdapat 2 macam, yaitu hadis qudsi merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam matan maupun substansi bahasanya, dan Nabi SAW hanya menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Hadis qudsi adalah perkataan dari Nabi SAW, sedangkan isi perkataan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri hadis qudsi. 1. Ada redaksi hadis ka'ala yaqulullahu. 2. Ada redaksi fi ma rawa yarwihi alaihi fabarakatu wa ta'ala. 3. Redaksi lain yang semakna dengan redaksi di atas setelah selesai menyebut rawi yang menjadi sumber pertamanya, yakni sahabat. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadis qudsi itu adalah perkataan yang bersumber dari Rasulullah SAW, namun disandarkan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi itu adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dengan jumlah hadis-hadis Nabi, maka hadis qudsi bisa dibilang tidak banyak. Jumlahnya lebih sedikit dari 200 hadis. Contoh lain dari hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam lainnya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku berada dalam prasangka hambaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam sekumpulan, maka aku mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka aku mendekatkan kepadanya sedepah. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. 1. Al-Quran mampu mengungguli sastra Arab yang waktu itu merupakan sastra yang terbaik, sehingga orang Arab tidak mampu membuat karya sastra yang seindah dan sebaik Al-Quran. Walaupun hanya 1 surah, tidak demikian halnya dengan hadis qudsi.
lafaz dan arti Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi artinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. 3. Tidak boleh meriwayatkan Al-Quran secara makna, adapun hadis qudsi boleh meriwayatkan secara makna. 4. Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang mempunyai hadas. Al-Quran juga tidak boleh dibaca oleh orang yang mempunyai hadas besar. 2 larangan ini tidak berlaku dalam hadis qudsi. 5. Al-Quran harus dibaca di dalam sholat, sedangkan hadis qudsi apabila dibaca di dalam sholat maka dapat menyebabkan sholat tersebut menjadi batal. 6. Al-Quran ditransformasikan secara tawatur. Oleh karena itu, ia beratus qoti al-sabut. Adapun mayoritas hadis qudsi ditransformasikan secara ahad atau individual atau sendiri-sendiri, sehingga ia berstatus dani al-subut. 7. Orang yang mengingkari Al-Quran terkategorikan sebagai orang kafir atau orang munafik, karena Al-Quran bersifat qata'i al-subut, sedangkan orang yang mengingkari hadis qudsi tidak dianggap orang kafir karena hadis qudsi bersifat dani al-subut. 8. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. 1 huruf Al-Quran sebanding dengan 10 kebaikan. Hal ini tidak berlaku kepada hadis qudsi. 9. Di dalam Al-Quran terdapat penamaan ayat dan surah untuk kalimat-kalimatnya. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis biasa atau hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang berupa ucapan, perbuatan, sifat, dan ketetapan. Rasulullah SAW adalah imam bagi seluruh umat dan suri tauladan yang paling baik bagi mereka. Dia memiliki hak terhadap seluruh umat untuk ditaati sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nur ayat 24 surah ke-56. Dan taatilah Rasul, semoga kamu diberi rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah An-Nasa'i ayat keempat surah ke-80, barang siapa An-Nisa surah keempat ayat ke-80, barang siapa yang menaati Rasul maka sungguh ia telah menaati Allah. Perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi antara lain: hadis nabawi dinisbahkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis qudsi dinisbahkan kepada Allah. Nabi Muhammad hanya berstatus sebagai penyambung lidah dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadis qudsi tersebut. Kesimpulan, secara etimologi kata al-qudsi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan kepada al-quds yang berarti suci. Dengan demikian, hadis qudsi berarti hadis yang dihubungkan kepada zat yang quds, yaitu berhubungan kepada yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disusuli dengan pengertian menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi SAW yang disandarkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti lain, bahwa sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui ilham atau mimpi, kemudian baginda menyampaikannya dengan menggunakan perkataan baginda sendiri kepada manusia. Salah satu perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi adalah lafaz dan arti Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan hadis qudsi artinya berasal dari Allah tetapi lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW.
Salah satu perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi adalah hadis nabawi dinisbahkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad, adapun hadis qudsi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya berstatus sebagai penyambung lidah darinya. Sekian penjelasan hadis qudsi kelompok 7 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.